Gimana persiapannya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ajib. Diantar sadayana. Iya gimana? Alhamdulillah, kita ayeuna orang ka Badeka touring ka pamijahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedoaan nanti sadayana, Ajib. tim ngabar makin ajib, makin sukses. Sadayana cing salamat. Amin. Semoga di Pak Kakiatan. Amin. Kiat naon? Jalannya. Kiat naon? Jalannya. Kiat. Kiat ngengeng. Kiat ngengeng. Naon eta? Beneran? Ya aman. Kita tuh mau dari dulu. Kita jamnya butut saya. Hamdan Acan. Malan aya? Ya. Aya. Malan. Peketu sibuk. Terus Widi mah aya Ukti. Iya. Aji gitu. Mading. Aya. Mading. Teh Winat, aya Mohim. Tuh Mohim. Mang Tatan, tuh. Abdi hadir. Pahmi Acan ya, Pahminya. Pahmi atas. Acan. Nah, mana Pahmi? Moga-moga paniatan orang sadayana sing dikabul ku Allah Taala. Amin. Lancarkeun sadaya urusan. Amin. Tebihkeun tina sadaya balai. Ka sadayana sandasan kadoa anu oke di kadoa ku Kang Haji. Insyaallah ayeuna urang berangkat dipaskeun tamu salapan. Teras sadayana aratos di bensin mah eta nya. Saat tos Nagreg, iya jalannya jalan Garut, nyata jalan ke Nagreg, terus ke Cilau, terus ke Tasik teh ke mana? Kalau ada Singaparna. Kanggo rest area, saat tos Nagreg, aya rest area kanggo ngantosan anu kakantun. Terus jadinya lanjut deh, mungkin sekitar 10 menit. Terus lanjut deh rest areana di Masjid Cilawu. Nah terus jadinya berangkat deh rest areana nyata masjid anu di kiri anu tos jalur anu ke pamijahan. Bisa gitu. Ya pilih aya nu bade ditaros. Upami konvoy sistemna nyata hiji-hiji. Upami kosong jantan 2 upami aya anu dipayun ayeuna nyebatkeun kieu maka langsung dua teh berarti nyilang sanes duaan gitu tapi jijak upami ayeuna kosong pisan biasa 2 sareng kan upami ayeuna jalana heurin traser mobil hiji. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-qaimi fi hilil mushkilat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du.
Hadratul Mukarramin kasadayana para ahli wargi baraya khususna keluarga besar Ngabar Bansar Sinarang Jamaah Asyifa wal Mahmudiyah khususna oke kasadayana anu ngiri ziarah pamijahan sareng tabligh akbar di Pantai Sindangkerta Cipatujah khususna anu kahiji saja ngawakilan pangersana Bapak oke Pun Adi dan Idris kalarasan marantananana nuju arangkat dan kumargi kitu pribados saja ngawakilan ti Bapak oke ti Pun Adi kangge pelepasan pemberangkatan ayeuna touring ziarah pamijahan sareng ka Sindangkerta. Namun anu parantos ilahar disepuh-sepuh oge di guru-guru urang sadayana satu acan urang angkat kumargi da urang teh ieu teh angkat kana kasayan tapi ieu teh ada pribados percanten sadayana niatna masing-masing angkat teh puina masing-masing teh sadayana nyandak niat anu sae tapi walaupun ayeuna tos arangkat teh bumina nyandak niat anu sae tapi tidak ada kemungkinan bahkan mungkin saja di perjalanan aya hal-hal atanapi aya gangguan rogahala anu matak paniatan urang sadayana janten rada gedar sareng rada luntur tah ayeuna urang sasarengan heula niat Bismillahirrahmanirrahim nawaitu li talabi ridallahi ta'ala sejabi niat angkat-angkatan keluar di bumi milarian ridwana Allah sareng milarian syafaatna kaduduhna kawelasna kaasihna dijungjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng sejabi niat sejak ngagungkeun sejak ngamuliakeun sejak ngamumule ka para aulia ka para ulama ka para syuhada ka para sholihin sareng sejak niat hoyong kajepretan barokah karomahna syafaatna maunahna di para aulia di para ulama khususna anu bade diziarahan ku Dijim abdi sadaya sareng sejabi niat hoyong dihapus sagala rupi dosa sareng kasalahan sareng sejabi niat hoyong dikubur hoyong dihasilkeun sagala rupi pamaksadan cita-cita pangunjuk sareng pangdoa Dijim abdi sadaya sejak tawasul ngadamel cukang lantaran ka para aulia ka para ulama Allah khususna Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhyi sareng Syekh Khatib Wahid sareng para wali anu sanesna anu bade diziarahan ku Dijim abdi sadaya bila khususanillah hadratul wa bisyirul Al-Quran Al-Fatihah.
Astaghfirullah al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi oleh seorang yang saleh. Nah, ya, jadi kita datang bukan kepada orang yang hina, tapi kepada orang yang ya, kita datang ziarah bukan kepada orang yang bodoh, tapi kepada orang yang pintar, yang mengerti, ya, kepada hukum Allah, aturan Allah, penuh dengan ilmu Allah dan Rasulnya. Kita datang bukan kepada orang-orang yang kotor, ahli dosa, tapi kepada orang-orang yang suci. Kita datang bukan kepada orang-orang yang sifatnya tercela, tapi kita datang kepada orang-orang yang sifatnya mulia dan terpuji. Kita datang bukan kepada orang-orang yang malas dalam ibadah, tapi kita datang kepada orang-orang yang ahli ibadah dan luar biasa dalam ibadahnya. Kita datang kepada orang-orang, bukan orang-orang yang tidak didengar doanya oleh Allah, tapi kepada orang-orang yang diijabah doanya oleh Allah. Kita bukan datang kepada orang-orang yang sama sekali tidak bisa menolong kita, membela kita, tapi kita datang kepada orang-orang yang punya jabatan dari Allah, bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Ingat, siapa yang dijarahi oleh kita? Ya kan? Siapa yang dijarahi oleh kita? Jangan disamakan zarah kepada umumnya muslim dan jarah kepada para ulama, para wali-wali Allah, apalagi para nabi. Paham? Kita jarah bukan kepada orang-orang yang fakir, miskin, kokorok nyosok, malarat rosa, bukan. Tapi kita datang kepada orang-orang yang kaya raya. Kaya raya. Yang ahlul jud wal karam, orang-orang yang bager, balaba, dermawan, gitu kan. Kita datang bukan kepada orang-orang yang pembenci, kan, yang cuek kepada yang lain, tapi kita datang kepada orang-orang yang sangat perhatian kepada muslimin muslimat dan sangat sayang kepada muslimin muslimat. Jadi yang kita datangi adalah sang penyayang, yang kita datangi sang penolong, yang kita datangi, masya Allah, sang dermawan, yang kita datangi, masya Allah, sang penguasa. Ya, artinya orang yang dikasih kekuasaan oleh Allah, kan? Kekuasaan oleh Allah. Ingat, ya. Jadi kita datang kepada wali mencari ridhonya. Kita ingin ridho para aulia, kita ingin kasih sayangnya, rahmatnya para aulia, kita ingin barokahnya para aulia, kita ingin syafaatnya para aulia. Ingat, ya, kita ingin segala anugerah yang Allah anugerahkan kepada para aulia, kita ingin madadnya para aulia, kita ingin cahayanya para aulia, kita ingin asrornya para aulia. Allah mansur nafahat ridwani alaihim wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladaihim. Allah mansur nafahat ridwani alaihim. Ya Allah, semoga engkau menaburkan anugerah-anugerah keridhaan kepada mereka, wali-walimu, ulamamu, syuhadamu, para salihin, wa amidana bil asrar, dan semoga engkau memberikan madad, pertolongan kepada kami semua. Madad itu pertolongan kepada kami semua, bil asrar, dengan rahasia-rahasia allati auda'taha ladahim, yang kau titipkan di wali-walimu, di ulamamu, di para nabimu, para rasulmu, di para salihin. Nah, paham? Nah, kita harus paham kita. Jadi ziarah ini harus atas dasar yakin, harus atas dasar cinta, harus atas dasar takdim, pengagungan, harus atas dasar ilmu, pengetahuan yang hak,
bukan kebodohan datang itu, ya. Jangan terkecoh dengan tudingan-tudingan hoak dari orang-orang yang belum faham, apalagi orang-orang yang ada niat mengacaukan tatanan Islam, seperti yang mengatakan bahwa zarah itu musyrik, tawasul itu musyrik, gitu kan, zarah itu kesesatan, kan. Kenapa pakai datang-datang ke kuburan segala macam, gitu kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ingat, nah, ini kita zarah atas dasar yakin, atas dasar cinta kepada para aulia, para ulama, wajib cinta kepada yang dicintai oleh Allah, atas dasar ta'zim, pengagungan, atas dasar ilmu pengetahuan, bukan atas dasar kebodohan, kesesatan, lah, tapi atas dasar ilmu pengetahuan, ya. Lalu kita juga datang ke sini adalah atas dasar kita taat, ya. Atas dasar apa? Taat kepada Allah, kepada Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, karena melakukan hal ini semata-mata melakukan perintahnya. Lalu atas dasar apalagi? Atas dasar kita iktidak, mengikuti kepada jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita atas dasar apa datang ke sini juga, dengan atas dasar niat menghidupkan ajaran Allah dan Rasulnya. Tuh, atas dasar apa lagi kita ke sini, itu kan? Atas dasar mencari ridho Allah dan ridho Rasulnya dan ridho para kekasih-kekasihnya, atas dasar mencari rahmat Allah dan rahmat Rasulnya dan rahmat para kekasihnya, atas dasar mencari pertolongan Allah, pertolongan Rasulnya, pertolongan para kekasihnya, atas dasar mencari barokah Allah, barokah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan barokah para kekasihnya, atas dasar mencari kebaikan Allah dan kebaikan para kekasihnya. Kalau ada pertanyaan, kenapa pakai selain Allah? Apa tidak cukup langsung kepada Allah saja? Ya? Kenapa pakai selain Allah? Bagaimana jawabannya? Kok minta kepada ridho Rasul segala macam, rahmat Rasul segala macam, gitu kan? Jawabannya apa? Jawabannya diantaranya yang pertama, kan? Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan dan menghendaki dalam kehidupan makhluknya itu, Allah menghendaki mewujudkan sistem ta'alluq sebab akibat. Sistem ta'alluq yaitu hubungan sebab akibat, ya. Begitu Allah menghendaki. Nah, maka kita diperintahkan oleh Allah harus menggarap sebab-sebabnya, ya. Kalau mau melakukan kebaikan, sebab-sebabnya harus kita garap. Tuh, ini yang pertama jawabannya. Kenapa harus pakai ke Rasul, langsung saja ke Allah? Kan segalanya juga Allah. Kenapa pakai ingin rahmat Rasul, ingin barokah Rasul, barokah para wali, barokah semua dari siapa? Dari Allah, langsung saja, gitu kan? Minta kepada Allah. Jawaban pertama adalah dikarenakan Allah menakdirkan, menghendaki dalam mewujudkan sistem dalam kehidupan makhluknya ini dengan mewujudkan hukum atau hukum hubungan sebab akibat. Begitu Allah menakdirkannya, ya. Sehingga kita mau apa saja pasti ada sebabnya dan nanti bakal ada akibatnya. Ingat, kalau kita mau mendapatkan kebaikan, Allah sudah sediakan sebabnya, garaplah sebabnya. Kalau kita ingin selamat dari segala keburukan, keburukan itu ingat akibat. Allah ciptakan sebabnya, jauhi semua faktor penyebabnya.
kan? Baik di dunia maupun di akhirat. Allah sudah wujudkan sebabnya di dunia ini. Nah, jadilah istilah melak jahe bijil jahe, melak koneng bijil koneng, melak hade bijil hade, melak goreng bijil goreng, kan? Nah, ini hubungan sebab akibat namanya. Yang kedua, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada sebahagian makhluknya sebagai wasilah bagi yang lainnya, kan? Apa jawabannya? Dikarenakan Allah ta'ala menjadikan kepada sebagian makhluknya jadi wasilah, jadi pelantara kepada sebahagiannya lagi. Tuh, Allah jadikan tuh kepada sebagiannya wasilah kebaikan, ada wasilah kejelekan, ada wasilah hidayah, ada wasilah kesesatan. Setan Allah jadikan sebagai wasilah apa? Kesesatan. Para nabi, para ulama, gitu kan? Allah jadikan beliau-beliau sebagai wasilah apa? Hidayah, gitu kan? Nah, semuanya, segala hal dalam kehidupan itu, nasi, makanan, minuman, gitu kan? Allah jadikan sebagai wasilah apa? Kekuatan, wasilah namanya, gitu kan? Sehingga kita menggarap wasilah tersebut. Jika ingin kuat, makan. Pertanyaannya, apakah kekuatan itu, gitu kan, hasil makanan? Bukan. Siapa yang memberi kekuatan kepada kita? Ya, Allah. Kenapa kalau semua dari Allah? Kenapa kamu makan nasi segala macam, kan? Pakai minum segala macam, kalau semua dari Allah, langsung saja minta kepada Allah. Karena Allah Ta'ala menjadikan makanan dan minuman itu sebagai wasilah kekuatan. Maka saya menggarap wasilah tersebut untuk menghasilkan kekuatan yang hakikatnya dari Allah. Jadi menggarap itu wasilah, namanya tawassul. Makan tawassul, minum tawassul. Jadi hidup ini penuh dengan tawassul. Maka orang yang mengingkari tawassul, dia pasti buta kepada apa yang dia lakukan. Padahal yang dia lakukan segalanya tawassul. Ya, paham? Kenapa makan? Karena ingin kuat. Kekuatan itu dari makanan apa dari Allah? Kenapa pakai makan segala macam? Langsung saja kepada Allah. Kan? Karena makanan dijadikan wasilah kekuatan oleh Allah. Maka saya bertawassul. Bertawassul itu apa? Saya punya keyakinan kekuatan itu dari Allah. Saya menginginkan kekuatan itu dari Allah dengan menjadikan makanan minuman sebagai apanya? Sebagai wasilahnya. Eces ente. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi salli ala al-mukhtari min mudharin wal anbiya wa jami'ir rusuli ma dhukiru wa salli Rabbi ala al-hadi wa syi'atihi wa sahbihi من للضيدين قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وأجروا وله وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واختصموا لله واعتصموا بالله وانتصروا أزكى صلاة وأنمها وأشرفها يعطر الكون منها نشرها العطر معبوقة بعبوق المسك ذاكية من ضيها آمين. Yo, salam wada ya, semuanya bareng. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Al-wada'u wal amanu wa auda'tu indakum wa inda rabbil alamin syahadati wa mithaqi ila yaumil qiyamah wa hiya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarrafana wa syarrafakum biqauli la ilaha illallah sayyiduna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Iya, bagaimana? selamat pagi dari Pandai Sinang Kerta Cipatujah dengan banget yang lalusuh dia kurang HS. Alhamdulillah. Terutama kurang ya, emang hari lapar wae. Kumaha perasaan laparna Mang Heri hari ini? Lapar nate, lulus nak. Juara. Ada Semoga ngabar Tanjung Sari semakin kompak. Ajib, amin. Mungkin tahun payun tiasa ka dieu deui. Amin. Kang Jakalalalala. Mami, Eta ke polisi. ke polisi Mami. Ditilang, Demi ditilang. ditilang. Artoskeun atuh. Aduh.
Assalamualaikum, baraya ngabar. Alhamdulillah chapter Tanjung Sari aya di pantai Cipatujah. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, sareng Mas. Alhamdulillah berkat doa anak bangsa Abu ya, urang jasa dugi ka dieu. Kumaha Mang Yudi pendapatna di pantai Cipatujah? Mantap. Keren. Mantap. Asep. Ya, Mang Asep. Iya, Mang Asep mah. Kali Mang Majalaya. moto tah. Mang Jaka. Di pantai ke sana. Ke sana. Mantap. Halo guys. Kita guys. sekarang lagi di mana? Di pantai Cipatujah. Masih di pantai? Masih di pantai benar-benar it's amazing sekali ini, wow banget. Kami mau balik ya. It's very amazing. Pahami ya? Masih di pantai. Cipatujah. Oke. Bersama tim ngabar Bandung Raya. Amazing. Mana? Taruh wae tuh, Pak. Bisa teh kieu. Pun bisa kieu. Ya gaya enak tuh ningali kulehe. Allah. Maka Buya sengaja membawa jamaah, mengajak jemaah sewaktu-waktu. Dibawa untuk apa? Dibawa untuk safar, dibawa untuk bepergian. Sewaktu-waktu kan, dibawa ke tempat-tempat wisata. Kenapa? Karena manusia itu suka berubah-ubah. Kalau ya di tempatnya, di pesantren, di rumahnya, dia bisa khusyuk ibadah, dia bisa konsen di dalam zikir, sholat, ngaji, baca Quran dan sebagainya. Coba masuk tempat wisata, berapa banyak orang ketika masuk tempat wisata malah dibuka jilbabnya, ketika masuk tempat wisata malah hilang sholatnya, ketika masuk tempat wisata malah berani minum arak, ketika masuk tempat wisata malah berani ya, melakukan hal yang memang diharamkan. Ya, perlu masuk sewaktu-waktu ke tempat wisata untuk apa? Menguji keistiqomahan, mentarbiyah keistiqomahan dalam ibadah. Walaupun kita masuk wisata, kita tidak lepas jilbab. Walaupun kita masuk wisata, tetap zikir, tasbih, kan? Sholat kita lakukan. Malah, kenapa Buya mengadakan pengajian seperti ini di tempat wisata? Nah, ini untuk mentarbiyah.
agar kita semuanya, jamaah Buya semuanya, jangan sampai terpengaruh oleh perubahan situasi dan kondisi, hingga keistiqomahan dalam ibadah, kekhusyuan dan amaliyah al-akhlakul karimah menjadi acak-acakan, menjadi buyar, menjadi merosot nilainya cuma karena perubahan situasi dan kondisi. Tidak boleh. Ini supaya jadi contoh, ke tempat wisata pun juga tetap ngaji kok, ke tempat wisata pun juga tetap bersolawat kok, ke tempat wisata pun juga tetap wirid kok, tidak lepas sholat kok, tidak buka aurat kok, tidak melakukan maksiat kok. Padahal di tempat-tempat yang itu di sana kebiasaan tempat wisata bebas maksiat, walaupun memang tidak semua maksiat ya, namun banyak hal-hal yang memang sudah menjadi lumrah lah, Kalau di pantai-pantai terlihat aurat wanita tinggal cangcut doang, maaf bukan cangcut CD ya, tinggal CD doang gitu kan. Nah itu kan sudah lumrah, Tuh. Tapi ternyata sekarang kalian semua datang ke tempat wisata, mandi di pantai. Kenapa Buya mandi di pantai? Sengaja mandi di pantai, juga supaya apa? Supaya semuanya terbina, terdidik. Walaupun kita ada di tempat wisata, kita tetap sholat, kita tetap tutup aurat. Apa halangannya? Tuh. Kenapa harus buyar keistiqomahan kita? Kenapa harus hancur nilai-nilai agama kita, akhlak kita? Kenapa harus hancur ketika masuk tempat wisata? Jadi kalau kita mau ke tempat wisata berarti kita harus menghancurkan agama. Kalau kita niat ke tempat wisata berarti berniat untuk menghancurkan agama. Keistiqomahan kita hancur begitu? Lah, tidak. Kadang-kadang Buya ngajak anak-anak kemana? Ke Dupan. Bawa ke Dupan. Sholat jalankan, zikir jalankan, sholawat jalankan, kan? Bukan semata-mata untuk hiburan semata-mata lah, karena hiburan bagi seorang mukmin tidak lebih daripada mendekatkan diri kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu wahdah. Karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, jika memang sah kecintaannya, maka tidak ada hiburan yang paling hebat kecuali dekat dengan yang dicintai olehnya. Kan? Allah 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 Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Bukan dengan ke pantai hati tenang, bukan ke mall hati tenang, bukan. Saya kalau ke mall hati saya tenang, kan? Ke pantai hati saya tenang, lah tidak. Tapi dengan mengingat Allah hati tenang, kan? Tapi saya jujur saja, saya terbalik kalau dibawa berzikir malah cangkel, kesel gitu kan. Sehingga pingin cepat-cepat selesai. Tapi kalau saya dibawa main-main di pantai atau shopping atau jalan-jalan ngobrol, malah saya merasa tenang, damai. Nah, ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati bisa tenang. Hati yang mana? Hati kafir, kan? Mana mungkin tenang mengingat Allah? Hati yang mana? Hati muslim. Muslim juga yang mana? Buktinya kita sebagai muslim, orang yang ngaku beriman, dibawa zikir kita tidak tenang. Kalau dibawa ke pantai kita tenang. Kalau dibawa nonton film kita tenang. Bawa ngobrol tenang. Bawa ngusut tenang. Dibawa futsal tenang. Dibawa zikir kayak ulat di dalam cuka,
Ya. Nah, ini untuk menguji kita supaya kita tahu, oh saya ini menjadi muslim sudah bertahun-tahun, puluhan tahun menjadi orang yang beriman. Saya ini, oh baru di sini ya, baru di sini ya batasan keislaman dan keimanan saya. Di sini di mana? Yaitu baru saya kalau dibawa zikir kesel, kalau dibawa ke pantai tenang. Jadi yang dimaksud dalam ayat tersebut hati siapa yang disebut al-qulub? Qulub itu hati siapa? Oh, ternyata yang bisa menjadi tenang itu adalah hatinya orang-orang yang mengenal Allah. Hatinya orang-orang yang sudah mencintai Allah. Hatinya orang-orang yang mengagungkan Allah. Hatinya orang-orang yang tunduk kepada Allah. Hatinya orang-orang yang merindukan Allah. Ya jelas dong, kalau sudah mencintai Allah, mengingat yang dicintai olehnya, pasti tenang. Gitu kan? Kalau sudah kenal kepada Allah, gitu kan? Allah itu siapa? Allah itu bagaimana? Allah itu, Allah itu zat yang maha sempurna. Allah itu zat yang maha suci dari semua sifat kekurangan. Dialah Allah yang menciptakan kita, menciptakan lautan, menciptakan gunung, menciptakan daratan, menciptakan bumi, langit dan seisinya, aras, kursi sepenuhnya, lauh mahfud dan kalamnya, surga dan nerakanya, dan semua makhluk, semua alam semesta, semua diciptakan olehnya, diurus olehnya, diatur olehnya, dirajai olehnya. Ketika hati ini mengenal kepada Allah, hati ini penasaran ingin dekat dengan Allah, penasaran ingin lebih tahu dengan Allah, rindu hati ini ingin bertemu dengan Allah. Maka ketika hati ini sudah merindukan Allah, hati ini akan tenang ketika mengingat yang dirindukan olehnya. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika Allah ya Nabi. Yang keras semuanya, yang keras, sambil mengharapkan syafaat Nabi semuanya, bertawasul kepada Allah agar segala hajat kita dikabul dengan wasilah bersalawat kepada Nabi, maulid Nabi. Asyraqal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unasun wa surur.
salam alaika salawatullah walana al-bushra bisa'adin مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي يا حبيب سلام صلوات الله مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا رسول الله يا حبيب الله اشفعوا لنا يا رسول الله فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل أن يحصره العاد يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله اشفع لنا يا رسول الله إذ حبانا بوجود المرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا يا نور العين مرحبا يا رسول الله سيدي يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود صلى الله على محمد يا رسول الله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا ولهم منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة.